Nah, yang pertama masuk oil company itu kita pikir itu kan bukan core bisnisnya. Project itu bukan core bisnis oil company ya. Oil company itu core bisnisnya adalah menjual minyak dan gas, mencari dan menjual minyak dan gas, bukan project. Project itu kalau di kita bukan core. Kalau di EPC contractors itu core-nya adalah mereka mengeksekusi project, ya kan? Bagaimana mengengineering, bagaimana memprocure, bagaimana mengkonstruk, bagaimana memfabricate, menginstallation, commissioning, handover, itu bukan core bisnisnya oil company. Makanya kita tanda petik quote and quote membayar EPC kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kita sebagai owner oil company. Makanya nanti mungkin ada presentasi lagi dari EPC contractors seperti Tripatra, Rekin, IKPT, GGC segala macam. Nah, itu yang mengeksekusi proyek-proyek di oil company. Nanti akan saya gambarkan sedikit. Nah, kalau kita lihat terminologi general saja bahwa upstream itu adalah kita. Ada Monopoly, BP, Chevron, ExxonMobil, ada CNOC segala macam, itu kita bisnis upstream. Upstream itu adalah exploration, drilling, projects, operation sampai production activities. Seperti saya bilang tadi, dari kita beli lahan kosong sampai dengan menjual crude oil, itu upstream. Kalau teman-teman sudah membeli minyak di Pertamina, itu udah downstream, bukan bisnisnya oil company lagi. Itu semacam Shell, Pertamina, Petronas, itu dia di downstream, processing, refinery, transportation, marketing, dan selanjutnya itu beda. Jadi saya akan bicara lebih kepada upstream. Nah, mungkin ini gambaran umum aja apa yang kita kerjakan di oil company. Jadi kalau kita lihat ada PSO, ada pipeline-nya, ada platform, proses facilities, ada wellhead, ada vessel segala macam. Inilah yang kita kerjakan dalam scope projects di oil company. Sekali lagi, kita oil company adalah own semua facilities ini. Yang mengerjakan ini bukan Philips. Kalau offshore itu ada Saipem namanya, ada kita punya McDermott, ada OCS, segala macam, itu yang mengeksekusi pekerjaan ini. Barts punya siapa? Punya McDermott, punya Saipem, segala macam. Kalau di offshore punya mereka. Nanti akan lebih detailnya, ada gambar-gambar lebih banyak. Ini offshore, terus berikutnya ini masih offshore, ini ada subsea. Subsea itu kontrolnya ada di bawah, nantinya sistemnya baru di atas. Jadi sistem yang sama. Nah, ini yang membuat mahal ini karena subsea control system ini. Ini dikerjakan biasanya di luar, nggak ada di Indonesia. Nah, ini offshore. Offshore itu di laut. Kalau di offshore ini pemainnya lain. Pemain untuk EPC contractors-nya lain. Kalau di onshore ini salah satu di Sumatera, kita membangun di lahan yang lebih luas, bebas. Ini civil work-nya lebih banyak, foundation-nya lebih banyak. Kalau di offshore tadi lebih banyak kita bicara terhadap structural integrity, ya, steel. Kalau di sini offshore, onshore ini adalah pekerjaan tanah, galian timbunan, piping. Ini ada vessel, bangun temporary facilities, segala macam, tangki. Nah, ini onshore facilities. Ini pemainnya lebih banyak. Kalau kita bicara itu ada Tripatra, ada Rekin, ada GGC, ada IKPT, ada Raga. Nah, itu yang bermain di onshore facilities. Kenapa berbeda? Karena kalau offshore seperti saya bilang tadi, mereka harus memaintain barge dan installation vesselnya. Kalau di sini kan dia lebih kepada labor case. Ya, ini onshore facilities. Nah, seperti apa project management? Tadi di PMA sudah dijelaskan, di prosesnya ada initiating, ada planning, ada executing, ada closing, ada di monitoring dan kontrolnya. Ini yang kita biasakan lakukan di oil and gas industry. Yang pertama seperti ini, mungkin bisa dilihat slide sebelumnya. Nah, ya satu lagi. Nah, jadi seperti kita bilang bahwa project itu bukan core bisnisnya oil company.
Oil company itu adalah kontraktor kerjasama dengan negara pemilik lahan. Semua wilayah area itu punyanya negara, bukan miliknya Konopopilih, bukan milik BP. Negara menjual quote kontrak, kita ambil, kita cari di situ ada minyak atau tidak. Yang pertama adalah reservoirnya ada nggak. Ini kita belum bicara project, kita belum bicara membangun fasilitas. Ini masih tanah kosong. Itu adalah exploration, ada di situ geologis kalau kita bicara, ada petroleum engineer, ada geofisis di situ. Itulah yang mendata ada reservoir nggak di bawah sini. Reservoir itu kayak sumur bahasa mudah. Begitu ada sumur, masuk ke grupnya business development and ventures. Apakah ini ekonomis nggak ini kalau kita bor ini? Ya kan? Kalau kita jual ini ekonomis nggak? Kita belum bicara project. Ya, apakah ekonomis apa tidak? Nah, di situ ada seperti standar, ada internal rate of return, segala macam NPV, segala macam ada di situ. Apakah kalau kita bangun dengan reservoir seperti ini, dia menguntungkan nggak kalau kita tanam uang di sini? Kita itu artinya adalah oil company. Begitu kita sepakat bahwa ini fasilitas harus kita bangun, kita harus menghitung berapa fasilitasnya, seperti apa fasilitasnya. Itu yang akan kita hitung nanti. Jadi proses yang panjang, mulai dari reservoir, kita tahu isi sumur berapa, habis itu kita akan bangun fasilitasnya seperti apa, berapa uangnya, apakah untung atau tidak, dan siapa mengerjakan, sistemnya seperti apa, berapa kontrak yang akan dibangun, itulah project management nantinya. Begitu masuk dari ventures, baru kita mengeksekusi di project department. Jadi panjang ya prosesnya. Kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi ada yang namanya begitu project. Oke, kita akan project ini akan kita eksekusi, mau di offshore atau di onshore. Kita melakukan project reviews. Seperti apa sih project itu? Apa sih yang akan kita bangun? Kalau proyek infrastruktur jelas jalan seperti apa, konstruksinya beton. Kalau di kita complicated karena kenapa? Ada proses facilities di situ. Bukan hanya orang structure, itu ada project reviews. Terus pendanaannya bagaimana? Ada di situ authorization-nya siapa? Nanti kalau di PMI itu larinya ke project team charter. Ada HSE plan di situ. Seperti apa kita membuat? Karena kenapa cost-nya untuk HSE sangat tinggi? Karena kita akan mengeluarkan capital expenditure yang besar, maka ada namanya risk management. Risk management proses itu kita harus plan for risk management. Seperti apa sih risk yang akan timbul selama kita mengeksekusi proyek? Ini kita belum bicara eksekusi ya, kita masih bicara di awal. Terus identify risk and document. Seperti apa risk yang akan timbul itu? Harus lebih detail. Bikin lognya. Log dibikin di mana? Nanti setelah lognya ada, kita akses risknya dan develop mitigation plan. Bukan hanya dibiarkan dalam bentuk log, tetapi kita memasang yang namanya risk owner. Siapa? Apakah ini ventures, apakah ini operation, apakah ini project, apakah ini sipil, apakah ini electrical, apakah ini instrumen? Itu yang akan mendevelop mitigation plan sehingga pada saat eksekusinya nanti risk yang akan terjadi itu bisa kita mitigate. Itu di awal. Terus mengimplement mitigation plan dan monitor implementasi dari mitigation ini. Jadi kita monitor, ini live dokumen. Project 5 tahun kita monitor apakah mitigation ini masih open atau masih close. Siapa yang mengeksekusinya nanti? Risk owner siapa? Itu masih masuk risk management. Berikutnya setelah semua data itu ada, kita masukkan dia ke dalam risk register. Jadi ini di awal, masih di awal. Ini masih project management. Planning and scheduling ini general saja. Nanti detailnya akan banyak, kita panjang, ada workshop 1 hari untuk ini.